warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum kelas 3 semuanya. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah teman-teman, hari ini berjumpa kembali ya dengan Ibu Riza. Kemarin teman-teman sudah melaksanakan luring di sekolah. Untuk hari ini teman-teman pembelajarannya secara daring. Oke, alhamdulillah. Di hari Jumat ini jangan lupa ya untuk ikhwannya sholat Jumat di masjid. Sebelum kita belajar, teman-teman semuanya kita berdoa dulu ya. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Semoga dengan diawalinya doa pada pagi hari ini, Allah memberikan kita kemudahan, kelancaran, dan juga ilmu yang bermanfaat buat teman-teman semuanya dan juga buat Ibu Riza. Oke, alhamdulillah. Sebelumnya Ibu Riza mau sapa nih teman-teman kelas 3 semuanya. Halo Queen, halo Zeda, halo Mikai, kemudian halo Halifat, Teteh Aa gimana, sehat? Alhamdulillah, semoga hari ini bisa mengikuti pembelajaran dengan baik ya. Kemudian teman-teman, sebelum belajar jangan lupa teman-teman melaksanakan sholat duha terlebih dahulu. Kenapa harus sholat duha? Supaya kita sama Allah selalu diberikan kemudahan dan kelancaran, baik itu dari segi rezeki dan juga kesehatan teman-teman, kayak gitu. Bagi teman-teman hari ini hari Jumat itu hari istimewa, jadi teman-teman ayo kita biasakan membaca surat Al-Kahfi, atau kalau belum bisa membaca Al-Quran, teman-teman bisa mendengarkan murotal ya. Sekarang kita sudah masuk ke subtema 4. Wah, cepat sekali ya, dan sebentar lagi teman-teman insya Allah di tanggal 6 Desember sudah mulai melaksanakan ujian pertengahan semester. Nah, sekarang Ibu Riza akan menjelaskan di pembelajaran 1 ya teman-teman. Di sini kemarin kita sudah belajar tentang perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda itu ada yang mencair, ada yang membeku, kemudian ada juga yang menyublim, kemudian ada juga yang menguap. Teman-teman harus ingat ya, perubahan wujud dari padat ke gas itu disebut apa? Disebut menyublim. Contohnya apa? Contohnya kapur barus. Ketika teman-teman punya kapur barus disimpan di sebuah ruangan, lama-kelamaan kapur barus itu akan habis dan ruangan itu tercium dengan aroma yang sangat wangi, atau wangi kapur barus. Seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk hari ini teman-teman kalau pernah pergi ke daerah Madura atau teman-teman pernah melihat petani garam. Nah, petani garam itu merupakan salah satu contoh dari perubahan wujud benda. Nah, perubahan wujud benda itu dimanfaatkan untuk memperoleh garam. Pasti teman-teman setiap ayah atau bundanya masak pasti selalu menggunakan garam. Teman-teman tahu garam warna apa? Betul, garam itu warna putih. Ada juga garam yang warna pink. Itu beda ya teman-teman garamnya. Nah, seperti itu. Kenapa masakan itu harus dikasih garam? Supaya rasanya tidak hambar. Nah, perubahan wujud apa sajakah yang terjadi pada proses pembuatan garam? Marilah kita baca penjelasannya. Teman-teman boleh dibuka di halaman 174. Nah, di sini proses menghasilkan garam. Garam itu dihasilkan dari air laut. Para petani garam membuat ladang garam di pinggir pantai. Ladang itu berbentuk tambak-tambak, jadi dikotak-kotakin teman-teman untuk menampung air laut. Ladang garam terbentang luas di sepanjang pantai yang tidak memiliki banyak sungai. Ladang itu ada di pantai utara Pulau Jawa, Madura, Sumatera, Sulawesi, dan pantai-pantai di daerah Nusa Tenggara. Nah, bagaimana teman-teman proses terjadinya garam itu? Bagaimana proses menghasilkan garam? Kita baca yuk.
Nih, yang pertama, petani menyiapkan petak-petak tambak. Tanah di dalam petak harus dipadatkan terlebih dahulu. Yang kedua, air laut dialirkan ke dalam tambak dengan kedalaman tertentu. Yang ketiga, air laut yang terkena sinar matahari akan mengalami penguapan. Akibatnya tinggallah kristal-kristal garam yang ada di dalam tambak. Nah, itulah teman-teman proses terjadinya pembuatan garam. Karena setiap hari air laut dalam tambak harus selalu ditambah. Hal ini dilakukan untuk menambahkan lapisan garam yang sangat tebal. Penambahan ini bertujuan untuk menggantikan air laut yang menguap. Setelah sekitar 210 hari atau musim kemarau berakhir, lapisan garam di dasar tambak dapat dipanen. Memanen garam tidak boleh menunggu musim hujan tiba. Jika sampai ketemu musim hujan, kualitas garam yang dihasilkan sangat rendah, teman-teman. Setelah dipanen, kemudian garam dijual di pabrik. Nah, garam-garam dari petani ditambah zat yodium. Selanjutnya, garam yang telah beryodium dikirim ke daerah-daerah. Nah, seperti itu proses pembuatan garam, teman-teman. Bagi teman-teman yang sudah pernah menyaksikan, wah bagus. Tapi kalau teman-teman penasaran, boleh nanti lihat di YouTube bagaimana proses pembuatan garam, seperti itu. Nah, setelah teman-teman membaca, teman-teman boleh melakukan atau menjawab pertanyaan-pertanyaan di halaman 175 supaya menambah wawasan teman-teman di rumah semuanya, seperti itu. Kemudian sekarang tadi di dalam pembuatan garam itu membutuhkan waktu sekitar 210 hari. Wah, itu berapa bulan ya teman-teman? Ternyata membutuhkan waktu yang sangat lama. Sekarang Ibu Riza kemarin sudah menjelaskan ke teman-teman bahwa penggunaan waktu. Salah satu alat ukur waktu itu yaitu jam. Baik itu jam analog, jam digital, kemudian jam ada jam pasir juga, teman-teman. Nah, sekarang teman-teman kita cek di halaman 107 sekarang. Di sini teman-teman harus tahu, di dalam sebuah jam itu ada namanya jam, ada namanya menit, dan juga ada namanya detik. Teman-teman harus bisa membaca jam. Di sini siapa yang belum bisa membaca jam? Angkat tangan. Nah, bagi teman-teman yang belum bisa membaca jam, nanti boleh minta bantuan ke ayah bundanya. Kemarin Ibu Lisa sudah mengajarkan bagaimana caranya membaca jam, baik itu jam digital ataupun jam analog. Jam analog itu bisa jam dinding, teman-teman. Nah, jadi 1 jam itu ada berapa menit? 1 jam itu, kalau 1 jam itu dihitung dari 1 jam ke menit itu ada 60 menit, teman-teman. Kalau ada 3 jam, berarti teman-teman tinggal kalikan 3 dikali 60 menit, seperti itu. Kemudian kalau 150 menit sama dengan titik-titik menit plus titik-titik menit sama dengan berapa? Yaitu 2 jam plus 30 menit. Jadi teman-teman harus tahu dulu, 1 jam itu ada 60 menit. 1 menit itu ada berapa detik? Teman-teman juga harus tahu, karena itu salah satu kunci supaya teman-teman bisa mengerjakan. Sekarang perhatikan dulu Ibu Riza ya, teman-teman. Teman-teman, sekarang kita akan belajar tentang mengkonversi satuan waktu. Alat ukur satuan waktu itu yaitu menggunakan jam. Kemarin sudah tahu ya, macam-macam jam itu aja. Ada jam pasir, jam matahari, jam analog, jam digital, jam dinding, seperti itu. Kemudian teman-teman, kita harus tahu bagaimana cara menghitungnya. 1 jam itu teman-teman ada 60 menit. 1 menit ada 60 detik. 1 jam ada 3600 detik. Teman-teman harus diingat kembali atau dihafalkan ya, 1 jam itu ada berapa menit. Kemudian teman-teman, setelah teman-teman tahu, kita akan berlatih. Kita akan mencoba. Di sini teman-teman harus ingat 1 jam 60 menit. Sekarang Ibu Riza coba jawab ya, 3 jam.
kita cek dulu 3 jam itu ada berapa menit. Teman-teman, cara mengerjakannya 3 jam. 3 jam sama dengan 3 dikali, tadi ingat 1 jam itu ada 60 menit, berarti 3 jam itu 3 dikali 6, 60 menit sama dengan berapa teman-teman? 3 dikali 6 adalah 18, nolnya tinggal disimpan, 180 menit. Jadi 3 jam itu ada 180 menit. Nah, itu ingat-ingat ya teman-teman. Kemudian sekarang Ibu Riza mau tanya nih, 150 menit. 150 menit sama dengan titik-titik menit plus titik-titik menit sama dengan jam plus titik-titik menit. Bagaimana caranya teman-teman kalau ada soal kayak gini? Teman-teman tinggal dibagi 2, 150 dijadiin 2 kali, jadi berapa? Atau kalau 150 menit itu berarti dia yang bagian menit pertama itu berjumlah 100, 120, dan sisanya dari 50 itu ada 30 menit. 120 menit itu ada berapa jam teman-teman? Jadi teman-teman caranya tinggal dibagi. Kalau ini 120 dibagi 6, 12 dibagi 6, perkalian berapa yang mendekati angka 6 yang hasilnya 12. 6 dikali 1 6, 6 dikali 2 12, 12 bagi 6 berarti 2 dikali 6 12, nolnya diturunkan 0, jadi 0 kali 6 0, 0 kali 6 0, jadi 0. Jadi di sini 2 jam plus 30 menit. Seperti itu ya teman-teman kalau untuk caranya yang susah. Kemudian teman-teman kita coba cek, kita coba latihan dulu ya. Di sini di halaman 177 teman-teman boleh dikerjakan nomor 1, kemudian nomor 2, nomor 3 bagian C. Kemudian teman-teman langsung kerjakan ubahlah satuan jam menjadi menit di nomor ini. Ibu Riza kasih contoh ya. 1 jam di nomor 2 bagian A. 1 jam 25 menit sama dengan titik-titik ditambah titik-titik menit ditambah titik-titik menit. Jadi teman-teman harus tahu dulu 1 jam itu ada berapa menit, teman-teman tulis di sini. Tuh 1 jam ada berapa menit ditulis di sini. Nah, teman-teman perhatikan 1 jam itu ada 60 menit. Jadi teman-teman tulis di sini 1 jam 60 menit. Di sini ditulis 6. Di sini ditulis 60 menit. Kemudian 25 menit ya ditambah tetap 25 menit. 60 tambah 25, teman-teman kalau belum bisa ngitung pakai dikotret. 0 ditambah 5 6 tambah 2 8, jadi sama dengan 85 menit. 1 jam 25 menit itu sama dengan 85 menit. Seperti itu ya teman-teman. Nanti di nomor 2 teman-teman boleh kerjakan bagian B, kemudian D, kemudian F ya. Dan sekarang kita coba cek nomor 3, ubahlah satuan menit pada jam. Teman-teman bagaimana caranya mengubah kalau dari satuan menit ke jam? Teman-teman harus perhatikan 1 menit tadi ada 60 detik. Kalau 1 jam ada 60 menit. Di sini pertanyaannya 60 menit. 60 menit itu teman-teman tinggal balikan. 60 menit itu ada 1 jam. Jawabannya 60 menit itu yaitu ada 1 jam. Kalau 120 menit ada berapa jam? 120 menit. Titik-titik jam. Ada berapa jam? Teman-teman tinggal dibagi tadi kata Ibu Riza.
1 jam itu ada 60 menit. Berarti berapa? 120 dibagi 60. Kenapa 60 Bu Riza? Karena 1 jamnya ada 60. Seperti itu. 12 bagi teman-teman supaya lebih mudah, coret nolnya. Kalau dicoret berarti hilang, tidak usah dibagi. 12 bagi 6 berapa? Perkalian 6 kali berapa yang mendekati angka 12. Kita hitung 6 dikali 1, 6. 6 dikali 2, 12. Betul, 12 bagi 6, 2 kali 6, 12. 12 kurang 12, 0. Jadi 120 menit itu sama dengan 2 jam. Sekarang teman-teman boleh kerjakan di halaman 178 yang bagian nomor 3-nya itu nomor D. Kemudian teman-teman kerjakan yang bagian F, C, dan juga C. Seperti itu ya. Terima kasih untuk hari ini. Walaupun kita BDR, belajar dari rumah, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.